Om Swastiastu, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI sebagai dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SEAK MPD sebagai dosen pendamping. Dan yang terhormat Ibu Sunita Devi, SEMSI sebagai dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Opini Audit, Profitabilitas, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit Nilai dengan reputasi CAP sebagai variabel moderating, dengan studi empiris pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Asparwati dengan NIM 1817051268, Prodi Akuntansi Program S1. Adapun pokok pembahasan pada bab pertama yakni latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, langsung saja ke latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yakni pasar modal di Indonesia kian mengalami perkembangan menyebabkan permintaan yang meningkat akan adanya transparansi dari kondisi keuangan bagi setiap perusahaan yang go public. Ini terlihat dari jumlah perusahaan go public yang semakin bertambah tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 sebanyak 632 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 751 perusahaan dan pada tahun 2020 sebanyak 755 perusahaan yang bersumber dari www.ids.co.id. Dengan adanya perkembangan dalam dunia bisnis menimbulkan persaingan pada perusahaan-perusahaan go public. Mereka berlomba-lomba untuk memperoleh aliran dana dari para investor untuk bisa selalu terkenal di dalam persaingan dunia bisnis pada saat ini. Untuk bisa selalu terkenal, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih keras, cepat, dan akurat dalam menyajikan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan keputusan OJK nomor 29/POJK.04 tahun 2016, waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang disertai dengan laporan audit sampai bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau selama 120 hari. Bersumber dari OJK tahun 2016. Fenomena yang berkaitan dengan audit nilai yakni dibalik lesatnya laju perusahaan go public di pasar modal, namun menyisakan masalah berupa tingkat ketidakdisiplinan emiten dalam mempublikasikan laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dari ketentuan dari pihak Bursa Efek Indonesia. Meskipun OJK sudah memperketat peraturan tentang pelaporan keuangan tahunan, namun masih banyak perusahaan go public yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunannya. Berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia, hingga tanggal 29 Juni tahun 2019, terdapat 10 perusahaan yang telat melaporkan keuangannya yang bersumber dari marketbusiness.com tahun 2019. Per tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 26 perusahaan yang telah melaporkan. Dan per 31 Desember 2020, sebanyak 88 perusahaan yang telah melaporkan laporan keuangannya. Berdasarkan dari perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2020, terdapat bahwa perusahaan jasa yang paling banyak mengalami audit nilai atau paling banyak telah melaporkan laporan keuangannya. Audit nilai. Menurut Saputra et al. Tahun 2020, audit nilai merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dimulai dari tutup buku pada laporan keuangan, hingga pemeriksaan siap dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh auditor. Selain itu, audit nilai tidak bisa dipisahkan dari teori kepatuhan dan teori sinyal. Menurut Taylor, dalam Saleh dan Susilowati tahun 2004, terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan. Hukum yaitu instrumental dan normatif. Teori ini mendorong perusahaan untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktunya. Teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Teori ini mendorong perusahaan untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktunya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit nilai.
seperti opini audit, profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan reputasi CAP. Opini audit adalah pernyataan auditor atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diolah. Hasil penelitian Purba tahun 2017 dan Saputra tahun 2017 menunjukkan bahwa opini audit dapat mempengaruhi audit nilai. Hal ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Hamdani dan Hartanti tahun 2019 dan Saputra dan Irawan 2020 yang justru menunjukkan hasil yang sebaliknya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Profitabilitas umumnya diukur dalam hal pengembalian aset, yaitu ROA. Hasil penelitian Saputro tahun 2017 dan Tantama Daryanti tahun 2018 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit nilai. Hal ini berbeda dengan penelitian Supersada dan Putri 2017 dan penelitian Saputra dan Irawan tahun 2020. Ketiga, kompleksitas operasi perusahaan. Perusahaan yang tingkat kompleksitas operasinya tinggi memberi pengaruh pada waktu yang diperlukan auditor guna menyelesaikan pengauditannya. Sehingga hal tersebut memberikan pengaruh pada ketepatan waktu diungkapkannya laporan keuangan perusahaan go public. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sujana tahun 2021 dan penelitian Nasution tahun 2016, namun tidak dengan penelitian Putra dan Wiratmaja tahun 2019. Keempat, reputasi CAP merupakan pandangan atau pendapat atas kepercayaan publik, prestasi dan nama baik yang dimiliki CAP tersebut. Adapun langkah CAP untuk menjaga keberadaan klien yakni dengan waktu audit yang lebih cepat. Penelitian Sunaningsih tahun 2014. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait audit nilai selaku variabel independen. Untuk itu, peneliti termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi audit nilai. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini karena menilai demikian krusialnya tepatnya waktu penyampaian laporan keuangan tersebut membuat audit nilai menjadi salah satu objek yang penting guna dikaji. Karena melalui penyampaian laporan keuangan audit yang tepat waktu dapat membentuk public trust atau menjaga kepercayaan dan citra perusahaan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Peneliti memilih perusahaan jasa sebagai objek penelitian karena terjadi peningkatan dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalahnya yakni 1. Terdapat banyak perusahaan go public yang tidak mematuhi peraturan OJK yang mengharuskan perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan audit paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal tutup buku. Yang kedua, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat dari audit nilai akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi laporan keuangan karena tidak tersedia saat diperlukan ketika pengambilan keputusan. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan investor menurun sehingga dapat mempengaruhi harga jual saham. Dan yang ketiga, terdapat riset gap atau masih beragamnya hasil mengenai penelitian audit nilai. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai dengan reputasi CAP sebagai variabel moderating. Pada perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang tahun 2018 sampai 2020. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit nilai? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh pada audit nilai? Yang ketiga, apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit nilai? Yang keempat, apakah reputasi CAP memodernisasi pengaruh opini audit pada audit nilai? Yang kelima, apakah reputasi CAP memodernisasi pengaruh profitabilitas pada audit nilai?
Yang keenam, apakah reputasi CAP memodernisasi pengaruh kompleksitas operasi perusahaan pada audit delay? Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit pada audit delay. Kedua, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas pada audit delay. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompleksitas operasi perusahaan pada audit delay. Keempat, untuk menganalisis pengaruh reputasi CAP memodernisasi opini audit pada audit delay. Kelima, untuk menganalisis pengaruh reputasi CAP memodernisasi profitabilitas pada audit delay. Dan yang keenam, untuk menganalisis pengaruh reputasi CAP memodernisasi kompleksitas operasi perusahaan pada audit delay. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis, di mana diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk auditor, untuk pemilik perusahaan, untuk peneliti, untuk Universitas Pendidikan Ganesha, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini. Selanjutnya, ke pembahasan bab 2. Adapun pokok pembahasan pada bab kedua yakni kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, kajian teori. 1. Teori kepatuhan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh memiliki arti suka menurut pada perintah, taat terhadap perintah atau aturan, dan berdisiplin. Ketentuan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal dan diatur dalam Peraturan Bapepam LK Nomor 10 K2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KIP 36-PM-2003 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun perusahaan publik yang ikut terlibat di pasar modal di Indonesia untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. Yang kedua, teori keagenan. Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Alcian dan Dempsey pada tahun 1972, serta Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen, pihak manajemen suatu perusahaan, dengan prinsipal sebagai pihak pemilik, di mana keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Teori keagenan juga mengimplementasikan terdapatnya asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang terjadi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer lebih mengetahui informasi internal serta prospek perusahaan untuk kedepannya dibandingkan dengan informasi yang diperoleh oleh prinsipal, sehingga laporan keuangan yang disampaikan dengan segera dan tepat waktu dapat mengurangi suatu informasi tersebut. 3. Laporan keuangan. Menurut Kasmet tahun 2011, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan saat ini atau dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa karakteristik laporan keuangan menurut PSAK, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Kedua, relevan. Ketiga, keandalan. Dan 4, dapat dibandingkan. 4. Audit dan standar auditing. Audit. Auditing menurut Arens 2006 dalam Purba 2017 adalah suatu proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi yang bisa diukur tentang suatu entitas ekonomi yang dilaksanakan seseorang yang kompeten dan independen untuk bisa menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Standar auditing. Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, terdapat 3 standar audit yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu terdiri dari standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan. 5. Audit delay. Menurut Saputra 2017, audit delay merupakan periode waktu antara tahun tutup buku perusahaan dan tanggal laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Diller dan M. Hag dalam Malinda Dwi 2015 menggunakan 3
kriteria penundaan untuk memeriksa ketepatan waktu penelitian. Yang pertama, penundaan awal. Yang kedua, penundaan laporan audit. Dan yang ketiga, total audit nilai. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit nilai. Yang pertama, opini audit. Menurut Purba 2017, opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor independen sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA 29 SA Seksi 508, ada 5 tipe pendapat audit, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, opini tidak wajar. Dan yang terakhir, menolak memberikan pendapat. Faktor kedua, profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam Pratiwi 2018. Semakin menguntungkan suatu perusahaan, semakin mampu menghasilkan laba dan sebaliknya. Oleh karena itu, profitabilitas yang buruk dapat mempengaruhi penundaan audit. Hal ini terkait dengan potensi dampak pasar terhadap pengungkapan kerugian perusahaan. Faktor ketiga yaitu kompleksitas operasi perusahaan. Tingkat kompleksitas operasi perusahaan mampu mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini terjadi karena tingkat kompleksitas operasi suatu perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan memiliki hubungan sehingga akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian keuangan ke publik. Yang keempat, reputasi KAP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa berupa jasa asuransi. Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi KAP The Big Four dan Kantor Akuntan Publik Non The Big Four. Menurut Pratiwi 2018, adapun kategori kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan The Big Four Indonesia yaitu 1. KAP PricewaterhouseCoopers yang bekerja sama dengan KAP Tanudireja Wibisana dan rekan. Yang kedua, KAP KPMG yang bekerja sama dengan KAP Sidaharta dan Wijaja. Ketiga, KAP Ernst & Young yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman, dan Surja. Yang keempat, KAP Deloitte Tohmatsu yang bekerja sama dengan KAP Osman bin Satriu. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian Purba tahun 2017, opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit nilai, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit nilai. Penelitian Rubianto tahun 2017, profitabilitas dan solvabilitas mempengaruhi audit nilai, sedangkan kompleksitas operasi perusahaan tidak mempengaruhi audit nilai. Penelitian Saputra 2017, profitabilitas dan opini audit berpengaruh negatif terhadap audit nilai, sedangkan reputasi KAP berpengaruh terhadap hubungan profitabilitas dengan audit nilai. Penelitian Wulandari dan Weni tahun 2021, opini audit tidak berpengaruh terhadap audit nilai. Reputasi KAP dapat memodernisasi variabel pemodulasi antara variabel opini audit terhadap audit nilai. Adapun kerangka berpikir yang bisa dilihat dalam slide, di mana X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 memiliki peran memodernisasi terhadap Y. Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dalam Kuncoro 2013 halaman 59. Adapun hipotesis yang pertama, opini audit berpengaruh negatif terhadap audit nilai. H2, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit nilai. H3, kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap audit nilai.
H4, reputasi KAP memiliki peran memodernisasi dalam mempengaruhi hubungan opini audit terhadap audit nilai. H5, reputasi KAP memiliki peran memodernisasi dalam mempengaruhi hubungan profitabilitas terhadap audit nilai. H6, reputasi KAP memiliki peran memodernisasi dalam mempengaruhi hubungan terhadap audit nilai. Selanjutnya, bab 3. Adapun pokok pembahasan pada bab 3 yakni rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional variabel penelitian, dan yang terakhir metode analisis data. Rancangan penelitian merupakan kerangka kerja untuk menjelaskan secara rinci hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Rancangan penelitian adalah cetak biru yang menguraikan setiap proses dari hipotesis hingga analisis data. Elina dan Mulyani tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai, dan juga untuk mengetahui kemampuan reputasi KAP dalam memodernisasi pengaruh opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai. Jika dilihat dari sudut pandang jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data penelitian ini berbentuk angka. Jika dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk penelitian sekunder, yaitu penelitian di mana penelitian tidak melakukan observasi secara langsung, melainkan hanya mengambil data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain. Berdasarkan metode penelitiannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal kooperatif, yaitu meneliti peristiwa yang sudah terjadi dengan cara merunut peristiwa tersebut ke belakang. Dalam penelitian ini ada 3 jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderating. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni audit nilai. Variabel independen berupa opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan. Sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah reputasi KAP. Pengujian atas penilaian ini dilakukan menggunakan analisis regresi. Hasil dari pengujian ini nantinya akan digunakan dalam menyusun kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat dalam tabel. Judul dilatar belakangi dari berbagai masalah, sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta menentukan konsep variabel dan perumusan hipotesis, menentukan jenis dan metode pengumpulan data, dan dibuatkan metode penelitian yang berupa uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi moderating, dan uji hipotesis. Selanjutnya didapatkanlah hasil dan pembahasan, serta dibuatkan kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang terdiri dari sektor properti dan real estate, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, serta perdagangan jasa dan investasi yang diperoleh melalui website www.idx.co.id, serta jumlah perusahaan sektor jasa yang terdaftar selama periode penelitian ini sebanyak 424 perusahaan. Sampel. Pengertian sampel menurut Sugiono 2012 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar representatif atau mewakili. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil sebanyak 214 perusahaan jasa per tahun dari jumlah populasi yang ada pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Sehingga total pengamatan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 642 data. Teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jenis purposive sampling yang digunakan adalah judgment sampling. Judgment sampling adalah sampel dipilih sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan, dan perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut
tahun 2018-2020. Yang kedua, perusahaan melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2018, 2019, 2020 dan menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tanggal tutup buku per 31 Desember dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik, serta mencantumkan laporan yang dibuat oleh auditor independen. Keempat, perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah. 3. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan. 4. Variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel dependent, audit delay. Pengukuran variabel ini dilakukan secara kuantitatif dalam jumlah hari. Audit delay dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Audit delay sama dengan tanggal laporan audit dikurangi tanggal laporan keuangan. Variabel independen. Yang pertama, opini audit. Variabel opini audit diukur menggunakan variabel dummy, di mana kategori dummy 1 untuk laporan keuangan yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian dan kategori dummy 0 untuk laporan keuangan yang mendapatkan selain wajar tanpa pengecualian. Penggunaan model ini sesuai dengan penelitian Hilmi dan ahli tahun 2008. Profitabilitas. Dalam penelitian ini diukur dengan ROA, Return on Asset, yaitu net profit dibagi dengan total aset. ROA dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100%. Kompleksitas operasi perusahaan. Kompleksitas operasi perusahaan membandingkan keberadaan anak cabang perusahaan yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana kode 1 perusahaan yang memiliki anak cabang dan kode 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki anak atau cabang. Skala yang digunakan adalah skala dummy. Variabel moderating, yaitu reputasi kantor akuntan publik. Dalam penelitian ini, kode 0, nilai dummy 0 diberikan bagi cup non-Big 4 dan kode 1, nilai dummy 1 untuk cup Big 4. Metode analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan yang dilihat dari nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif akan menggambarkan nilai rata-rata, median, dan standar deviasi dari opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan. Kedua, uji asumsi klasik. Uji ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai estimasi yang diperoleh memiliki nilai yang terbaik, linear, serta tidak bias. Maka, data-data yang akan digunakan dalam regresi terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian statistik yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah populasi dari data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Simorov yang dapat dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal dalam Ghazali 2011. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan min dan standar deviasi yang sama. Menurut Sunjoyo et al. 2012, dikatakan normal bila nilai residual yang dihasilkan di atas nilai signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2016, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel independen spread dengan residual recid.
Sumbu Y menjadi sumbu yang sudah diprediksi dan sumbu X merupakan residual Y prediksi Y sesungguhnya yang telah di student set. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan sebagai berikut menurut Ghazali 2006. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur mengidentifikasikan sudah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen signifikansi secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikansi secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas. Menurut Ghazali 2016, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Pendeteksi keberadaan multikolonialitas dapat dilihat dari toleransi value atau variance inflation factor (FIP). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika toleran value yang rendah sama dengan nilai FIP yang tinggi. Nilai cutoff yang umum adalah jika nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai FIP kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi kurang dari 10% dan nilai FIP lebih besar daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi. Uji autokorelasi. Menurut Ghazali 2016, uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Terdapat beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Uji Durbin-Watson-nya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya interpect atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada korelasi, HA ada korelasi. 3. Uji regresi moderating. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi moderating, yaitu suatu model statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dan variabel moderating dengan beberapa variabel independen. Menurut Ghazali tahun 2016, moderating regression analysis menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 plus beta 4 kali X1 kali X4 plus beta 5 kali X2 kali X4 plus beta 6 kali X3 kali X4 ditambah standar error. Keempat, uji hipotesis. Pengujian ini menggunakan koefisien determinasi R kuadrat t-test. Model analisis ini yaitu pengujian variabel audit delay sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ghazali 2006. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjust
R kuadrat bernilai negatif, maka nilai adjust R kuadrat dianggap bernilai 0. Kedua, uji signifikansi parameter individual atau uji T. Menurut Ghazali 2016, uji signifikansi parameter individual uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut. HA sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika p-value lebih besar daripada 0,5 dan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Berarti variabel yang diuji tidak berpengaruh pada audit nilai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menguji pengaruh opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai dengan reputasi CAP sebagai variabel moderating. Dengan objek penelitian pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sampel perusahaan tersebut kemudian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan pada bab 3 dapat diperoleh 135 perusahaan yang menjadi sampel yang memenuhi kriteria sampai dengan periode pengamatan selama 3 tahun. Sehingga data yang digunakan dalam proses analisis ini berjumlah 405 data. Uji statistik deskriptif. Adapun hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada slide. Pada tabel menunjukkan hasil variabel audit nilai, opini audit, profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, serta reputasi CAP, di mana memiliki nilai minimum sebesar audit nilai sebesar 20, opini audit sebesar 0,00, profitabilitas min 0,79, kompleksitas operasi perusahaan 0,00, serta reputasi CAP 0,00. Sedangkan nilai maksimumnya untuk audit nilai sebesar 174, untuk opini audit 1,00, profitabilitas 0,41, kompleksitas operasi perusahaan 1,00, dan reputasi CAP sebesar 1,00. Sedangkan untuk nilai min atau rata-rata untuk audit nilai sebesar 91,39, opini audit sebesar 0,97, profitabilitas sebesar 0,00, kompleksitas operasi perusahaan sebesar 0,78, serta reputasi CAP sebesar 0,62. Dan yang terakhir, standar deviasi untuk audit nilai sebesar 32,77, opini audit sebesar 0,14, kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas sebesar 0,05, kompleksitas operasi perusahaan sebesar 0,41, dan yang terakhir reputasi CAP sebesar 0,48. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana jika angka signifikan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan sig lebih daripada 0,05, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika angka signifikan Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada slide. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,952 dengan nilai signifikansi 0,325. Di mana signifikansi lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gleiser, di mana perolehan sig lebih besar daripada 0,05 dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada slide, di mana terlihat perolehan sig tiap variabel melebihi 0,05 sehingga dapat dinyatakan model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji multikolonialitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi adalah mempunyai angka toleran di atas 0,1 dan mempunyai nilai FIB di bawah 10. Hasil pengujian multikolonialitas model regresi dapat dilihat pada slide. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIB di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada pengganggu pada periode T sebelumnya. Dalam penelitian ini, ada atau tidaknya autokorelasi dideteksi dengan penggunaan uji Durbin-Watson. Uji autokorelasi dapat dilihat pada slide, di mana terlihat dalam tabel bahwa tidak ada ditemukannya autokorelasi pada model regresi, sehingga data layak untuk diuji. Analisis regresi moderating. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model persamaan regresi moderating untuk menguji adanya pengaruh variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi moderating dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Dari hasil model regresi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai intercept konstanta sebesar 40,749. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besar audit delay-nya akan sebesar 40,749. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel opini audit sebesar 17,364. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel opini audit naik satu satuan, maka audit delay akan meningkat sebesar 17,364 dengan asumsi semua variabel independen lain konsisten. Ketiga, nilai koefisien regresi variabel profitabilitas adalah sebesar 59,54. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel profitabilitas naik satu satuan, maka audit delay akan meningkat sebesar 59,54 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 4. Nilai koefisien regresi variabel kompleksitas operasi perusahaan adalah sebesar 22,084. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kompleksitas operasi perusahaan naik satu satuan, maka audit delay akan meningkat sebesar 22,084 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Yang kelima, nilai koefisien regresi variabel opini audit dan reputasi CAP sebesar 8,845. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila interaksi opini audit dan reputasi CAP bertambah satu satuan, maka audit delay akan mengalami peningkatan sebesar 8,845 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Yang keenam, nilai koefisien regresi variabel profitabilitas dan reputasi CAP sebesar 30,719. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila interaksi profitabilitas dan reputasi CAP bertambah satu satuan, maka audit delay akan mengalami peningkatan sebesar 30,719 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Yang ketujuh, nilai koefisien regresi variabel kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP sebesar 10,031. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila interaksi kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP bertambah satu satuan, maka audit delay akan mengalami peningkatan sebesar 10,031 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. Uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji hipotesis digunakan dengan menggunakan koefisien determinasi serta uji signifikansi parameter individual. Yang pertama, koefisien determinasi R². Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa sumbang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R kuadrat menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear dengan hasil yang terlihat pada slide. Dan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 20. Dapat diketahui bahwa koefisien determinasi R pada slide diperoleh hasil sebesar 0,688 atau 68,8%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikat adalah sebesar 0,688 atau 68,8% berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan sisanya sebesar 31,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain. Sedangkan pada tabel 2, koefisien determinasi meningkat menjadi 0,716 atau 71,6%. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 71,6% audit delay dapat dijelaskan reputasi CAP sebagai variabel moderating memperkuat dalam memodernisasi opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. Sedangkan sisanya yaitu 4,2% audit delay dijelaskan oleh variabel lainnya. Uji T. Uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh opini audit, profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay secara parsial, di mana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji T. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan yang ada pada slide, hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Uji hipotesis pertama, pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi regresi dari variabel opini audit. Hipotesis pertama, penelitian ini menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Pada variabel opini audit, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,640 lebih besar dari 1,977,699. Besarnya koefisien pada tingkat signifikansi sama dengan 0,05, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,00 kurang dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sehingga hipotesis pertama penelitian ini terbukti. Uji hipotesis 2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel profitabilitas. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Pada variabel profitabilitas, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,338, lebih besar dari 1,977. Besarnya koefisien regresi profitabilitas yaitu 59,542 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Pada tingkat signifikansi 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikan 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay, sehingga hipotesis kedua penelitian ini terbukti. Uji hipotesis 3. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kompleksitas operasi perusahaan. Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Pada variabel kompleksitas operasi perusahaan, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 6,212 lebih besar dari 1,977. Besarnya koefisien regresi kompleksitas operasi perusahaan yaitu 22,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini terbukti. Uji hipotesis 4. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi opini audit dan reputasi CAP. Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa reputasi CAP memodernisasi pengaruh opini audit terhadap audit delay.
Pada variabel interaksi opini audit dan reputasi CAP, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 2,029 lebih besar dari 1,977. Besarnya koefisien regresi variabel interaksi opini audit dan reputasi CAP yaitu 8,845 dan nilai signifikansi sebesar 0,045. Pada tingkat signifikansi 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reputasi CAP memodarisasi pengaruh opini audit terhadap audit nilai. Sehingga hipotesis keempat penelitian terbukti. Hipotesis kelima. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi variabel interaksi profitabilitas dan reputasi CAP. Hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa reputasi CAP memodarisasi pengaruh profitabilitas terhadap audit nilai. Pada variabel interaksi profitabilitas dan reputasi CAP, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,544 lebih besar dari 1,977. Besarnya koefisien regresi variabel interaksi profitabilitas dan reputasi CAP yaitu 30,719 dan nilai signifikansi sebesar 0,011. Pada tingkat signifikan 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,011 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa reputasi CAP memodarisasi profitabilitas terhadap audit nilai. Sehingga hipotesis kelima penelitian tersebut terbukti. Uji hipotesis keenam. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel interaksi kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP. Hipotesis keenam penelitian ini menyatakan bahwa reputasi CAP memodarisasi pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai. Pada variabel interaksi kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,017 lebih besar daripada 1,977. Besarnya koefisien regresi variabel interaksi kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP yaitu 8,844 dan nilai signifikan sebesar 5%, maka koefisien regresi terhadap signifikan 0,044 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa reputasi CAP memodarisasi pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai sehingga hipotesis keenam penelitian ini terbukti. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, opini audit memberi pengaruh terhadap audit nilai. Berdasarkan temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel opini audit memperoleh signifikansi sejumlah 0,00 yang kurang dari signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung sebesar 5,640 lebih besar dari T tabel yaitu 1,977 yang bermakna bahwa variabel opini audit memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap audit nilai. Hal ini diperkuat dengan teori kepatuhan, di mana emiten wajib melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu, di mana hasil pemeriksaan atau pendapatan auditor akan menentukan atau mempengaruhi lama atau tidaknya laporan audit diterbitkan, yang bisa menyebabkan terjadinya audit nilai apabila terlambat saat proses publikasi dikarenakan opini yang tidak sesuai. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan Mu'afifah tahun 2020 serta Sitompul tahun 2022. Yang kedua, profitabilitas memberi pengaruh terhadap audit nilai. Berdasarkan temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel profitabilitas memperoleh signifikansi sejumlah 0,00 yang kurang dari signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung 4,338 lebih besar dari T tabel yaitu 1,977 yang bermakna bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif serta signifikan pada audit nilai. Hal ini diperkuat oleh teori keagenan, di mana auditor sebagai perwakilan dari prinsipal menganggap bahwa profitabilitas yang tinggi merupakan good news yang berarti risiko audit akan ditetapkan relatif lebih rendah. Oleh karena itu, auditor akan menetapkan risiko audit baik risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi menjadi relatif lebih rendah. Sehingga auditor akan menyederhanakan penerapan prosedur audit, seperti pengambilan sampel yang lebih sedikit sehingga audit nilai menjadi lebih pendek.
Auditor dalam menghadapi perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih berhati-hati dalam proses audit dengan menerapkan prosedur audit yang lebih ketat dan menetapkan risiko audit lebih tinggi. Hal ini berarti auditor menghadapi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mempersempit lingkup audit yang digunakan dan menetapkan risiko audit lebih rendah untuk mengurangi terjadinya audit delay yang panjang. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Sharon 2021 dan Murti dan Widianti tahun 2016. Ketiga, pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. Berdasarkan temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel kompleksitas operasi perusahaan memperoleh signifikansi sejumlah 0,00 yang kurang dari signifikan yang ditetapkan, yakni 0,05. Serta perolehan T hitung 6,212 lebih besar daripada T tabel 1,977, yang bermakna bahwa kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh positif serta signifikan pada audit delay. Hal ini diperkuat dengan teori kepatuhan, di mana emiten wajib melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu, di mana kompleksitas yang lebih tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi beserta transaksi dan catatan yang harus diperiksa, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution tahun 2016 dan Darmawan dan Widiani tahun 2017. Yang keempat, pengaruh reputasi CAP sebagai variabel moderasi dalam hubungan opini audit dan audit delay. Berdasarkan temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel interaksi opini audit dan reputasi CAP memperoleh signifikansi sejumlah 0,043 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Serta perolehan T hitung 2,029 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,977, yang bermakna bahwa reputasi CAP mampu memodernisasi pengaruh opini audit terhadap audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Weni tahun 2021 yang menyatakan bahwa reputasi CAP memodernisasi hubungan antara opini audit terhadap audit delay. Reputasi CAP besar identik dengan CAP bereputasi tinggi. Reputasi CAP juga menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. Sebab CAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat mempengaruhi opini audit. 5. Pengaruh reputasi CAP sebagai variabel moderasi dalam hubungan profitabilitas terhadap audit delay. Berdasarkan temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel interaksi profitabilitas dan reputasi CAP memperoleh signifikansi sejumlah 0,011 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Serta perolehan T hitung 2,544 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,977, yang bermakna bahwa reputasi CAP mampu memodernisasi pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Saputra tahun 2017 menyatakan bahwa reputasi CAP memodernisasi hubungan profitabilitas terhadap audit delay. Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang cukup baik. Juga harus mempunyai insentif lebih besar untuk merampungkan pekerjaan auditnya. Kualitas audit yang baik tidak akan mengalami audit delay yang panjang. Perusahaan yang menggunakan jasa CAP seperti The Big Four cenderung lebih dipilih oleh investor, karena investor menganggap perusahaan dengan CAP besar akan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik daripada CAP kecil. Pengaruh profitabilitas pada audit delay dapat diperkuat dengan menggunakan jasa CAP yang sudah terkenal yang cenderung menyelesaikan waktu audit lebih cepat, sehingga akan memperpendek rentang audit delay. Hal ini sejalan dengan penelitian Murti dan Widianti tahun 2016 dan Prabasari dan Merkusiwati tahun 2017. 6. Pengaruh reputasi CAP sebagai variabel moderasi dalam hubungan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. Berdasarkan temuan
uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel interaksi kompleksitas operasi perusahaan dan reputasi CAP memperoleh signifikansi sejumlah 0,044 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, serta perolehan terhitung 2,017 lebih besar daripada di tabel 1,977, yang bermakna bahwa reputasi CAP mampu memodernisasi pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian Farica dan Adriani tahun 2017, di mana kompleksitas operasi perusahaan merupakan akibat langsung dari pembagian pekerjaan dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Tingkat kompleksitas operasi perusahaan biasanya tergantung pada jumlah dan unit operasi, serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya. Dengan adanya hal tersebut, auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyampaian laporan keuangan. Dengan reputasi CAP Big Four akan berpengaruh terhadap waktu audit yang cenderung lebih cepat. Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan pada audit nilai dapat diperkuat dengan menggunakan jasa CAP yang sudah terkenal, yang cenderung menyelesaikan waktu audit dengan lebih cepat. Dengan pengalaman dan reputasi CAP yang berafiliasi dengan The Big Four, biasanya akan mampu menempatkan berapa lama waktu yang tepat dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit harus dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Simpulan yang pertama yaitu adanya pengaruh positif antara variabel opini audit pada audit nilai. Yang kedua, adanya pengaruh negatif antara variabel profitabilitas pada audit nilai. Yang ketiga, adanya pengaruh secara positif antara variabel kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai. Yang keempat, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi CAP berpengaruh positif terhadap opini audit dan audit nilai. Yang kelima, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi CAP berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas terhadap audit nilai. Dan yang keenam, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi CAP berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit nilai. Saran. Berdasarkan hasil setelah penelitian, terdapat saran yang bisa peneliti berikan. Ialah yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Dari hasil pada penelitian ini didapatkan informasi perihal rata-rata audit nilai perusahaan jasa yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Serta terdapat juga beberapa faktor yang memberi pengaruh. Dalam hal ini, manajemen perusahaan sebaiknya mengadakan evaluasi kinerja perusahaan secara periodik supaya laporan keuangan pada publik bisa disampaikan tepat waktu. Karena hal tersebut sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dan citra perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, bagi auditor, untuk melangsungkan proses pengauditan dengan sebaik mungkin sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan audit dengan cepat dan dapat menyampaikan laporan auditnya tidak melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak populasi penelitian, yakni melalui penambahan jumlah sektor perusahaan tidak terbatas pada perusahaan sektor jasa saja, sehingga didapat temuan yang bisa lebih digeneralisasikan. Kajian ini memakai rentang waktu yang relatif pendek, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang rentang waktu penelitian yang digunakan untuk memperoleh konsistensi hasil penelitian, serta menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi audit nilai. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.